Iya, target tahun ini adalah 10 triliun. Tahun lalu kita mencapai 9 triliun, jadi naik kira-kira 10%. Kita rencanakan tahun ini akan ada launching kira-kira 10 proyek baru yang akan di launching. Nah, itu semua yang akan mensupport 10 triliun itu. Jadi kalau kita lihat asumsinya 10 triliun itu sebetulnya kenaikan harga properti itu kita perkirakan akan sama dengan inflasi tahun lalu yang mungkin sekitar 10%, karena inflasi kan kira-kira 8-9%. Jadi 10% kenaikan harga tahun ini, kemudian volumenya mungkin akan turun, tapi akan diimbangi dengan tambahan atau dikompensasi dengan tambahan proyek-proyek baru kami yang 10 itu. Sehingga ya secara roughly itu tetaplah volumenya, sehingga makanya kita akan mencapai 10 triliun. Memang di kuartal atau di 4 bulan pertama ini relatif masih di bawah ekspektasi. Kalau kita lihat rata-rata kan kalau 10 triliun kan mestinya sekitar 3 atau 3,5 gitu ya. Sekarang 1,85. Tapi kalau kita lihat 4 bulan 1,85, kita bandingkan dengan kuartal keempat tahun lalu, ini sudah 2 kali lebih bagus gitu. Jadi kita harapkan ke depannya kita masih yakin bahwa dalam bulan-bulan ke depan ini, ya khususnya mungkin nanti setelah pemilunya usai, itu kondisinya sudah akan terus membaik trennya. Sehingga kita dan dibarengi dengan dukungan yang baru dari proyek-proyek baru itu. Kondisi makro ini merupakan hal yang sangat dominan mempengaruhi performance dari industri properti. Karena kalau kita melihat secara demand dan supply, praktis sebetulnya tidak terlalu berubah dalam tahun lalu, tahun ini. Pemain-pemainnya juga sama, demandnya juga masih, kita berdasar data kan backlog juga masih tinggi ya, sekitar 14 juta, terus population juga masih growth, income growth juga masih ada, middle class growth semua masih ada. Nah, saat ini ada distorsi karena ada regulasi dari BI, terakhir adalah LTV, kemudian KPR inden, terus tingkat bunga yang meningkat. Ya, tingkat bunga memang tidak hanya properti semuanya, karena terkait dengan nilai tukar. Jadi itu semua yang mempengaruhi. Jadi kalau yang mendistorsi itu sudah tidak ada lagi, mestinya kondisi fundamental yang akan lebih berperan sehingga akan recover dengan cepat. Nah, kita harapkan setelah pemilu ini mestinya gejolak tentang kurs, kemudian current account, semua akan kembali ke normal, sehingga tingkat bunga juga akan kembali ke normal lagi dan fundamental properti akan recover. Saya kira itu yang membuat kami juga masih tetap confident terhadap kondisi ke depan.